Sukses itu sebetulnya mudah. Kesuksesan itu kan ada polanya. Kalau saya ibarat orang ngaji untuk tahu tentang mahrujul hurufnya, tentang tajwidnya, harus ada mentornya, harus ada gurunya. Jadi Assalamualaikum, masih bersama saya Vivin dan saya Rila. Kali ini kami ditemani oleh salah satu pengusaha muda asal Sumeneb, yaitu Mas Fauzi. Oke, kali ini kita ditemani Mas Fauzi. Mas Fauzi adalah salah satu pengusaha muda yang mempunyai beberapa usaha, yaitu salah satunya adalah Madura Store, adalah batik, ada Mami Muda, Tricom dan sebagai sekretaris Perbakin ya Mas? iya, Sekretaris Perbakin, dan yang terakhir adalah ketua OKOC. Hai Mas Fauzi, boleh disapa nggak teman-teman di luar? Oke. Iya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Rila, apa ada pertanyaan? Iya, mau tanya nih Mas, kenapa sih kok bisa punya usaha sebanyak ini? Itu gimana ceritanya Mas? Awalnya saya sebetulnya berangkat dari keterpaksaan awalnya ya. Jadi saya berangkat dari pesantren dulu, anak pondok, kemudian waktu pondok itu saya ditinggal oleh orang tua. Orang tua saya tinggal dengan kakak saya di Arab, sehingga saya dituntut untuk mandiri di pesantren itu. Jadi saya alhamdulillah dikasih amanah oleh kiai untuk ngelola Kopontren dulu, Koperasi Pondok Pesantren. Nah di sana ada beberapa divisi usaha, ada wartel, dulu zamannya wartel itu sekitar tahun 97. Ada usaha sembako, ada peralatan-peralatan perumahan dan lain-lain. Jadi berangkat dari sana sebetulnya. Bahkan saya hanya selesai sampai SMA. Nggak kuliah gitu Mas? Kuliah beberapa kali, tapi semester 3, semester 2 saya berhenti, ambil di beberapa jurusan. Iya, jadi belajar usahanya itu mulai dari pesantren berarti. Gitu ya, Mas? Iya, pesantren itu yang memaksa saya untuk jadi pengusaha sebetulnya. Jadi berangkat dari keinginan bagaimana supaya saya bisa hidup mandiri di pondok dulu. Awal mula Mas, dirikan apa dulu? Saya di awal itu karena saya punya pengalaman ilmu komputer dari ngoprak-ngoprak komputer wartel itu dulu ya. Kemudian setelah itu saya berangkat ke Bali. Di Bali saya tinggal beberapa tahun. Habis itu saya belajar tentang dunia IT meskipun autodidak. Setelah itu tahun 2005 saya pulang mendirikan Tricom dulu. Tricom itu usaha yang bergerak di bidang IT. Pada tahun 2005 itu kan di Sumeneb masih jarang internet tuh. Iya. Jadi saya dirikan tempat usaha yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian laptop dan komputer dulu. Tahun 2005. Dari tahun 2005 itu sampai 2009. 2010 baru saya mengembangkan, saya diberikan amanah kepercayaan oleh Pak Hasanul juga untuk ikut terlibat mendirikan Juragan Printing dulu yang bergerak di bidang media cetak, percetakan dulu. Iya. Mas mau tanya nih, untuk yang Tricom itu ada store-nya sendiri apa dijual online Mas? Ada store-nya sendiri, kebetulan store-nya di depan kita ini di Taman Bunga Sisi Selatan ini yang saya buat Tricom. Tricom ini sebetulnya sama persis dengan Madura Store produknya ya, tetapi segmennya beda. Jadi kalau Tricom itu lebih ke perkantoran dan instansi-instansi, kemudian Madura Store itu masyarakat umum. Fokusnya beda berarti? Iya, fokusnya produknya beda. Iya. Untuk apa? Kan sudah banyak nih usahanya. Kebayang nggak dulu Mas bakalan bisa punya usaha sebanyak ini gitu? Waktu awal merintis pertama kali usahanya. Saya sih ngalir saja. Yang jelas saya selalu punya target bagaimana ketika saya buka usaha itu yang saya utamakan adalah niat pemberdayaannya. Jadi saya bukan hanya sekedar mengejar keuntungannya, tetapi bagaimana kita memberikan dampak dan
manfaat yang positif bagi banyak orang. Jadi mungkin dari berangkat niat baik itu sehingga usaha saya alhamdulillah ya diberikan kemudahan-kemudahan. Karena seperti Mami Muda ini ya, rumah Mami Muda. Mami Muda ini supaya nanti yang nonton juga tahu supaya pikirannya tidak negatif gitu ya. Karena namanya Jadi Mami itu Muda. adalah kependekan dari makanan minuman murah dadakan. Oh, Jadi Mami Muda ini juga saya dirikan dulu, pertama niatan saya bagaimana saya punya sarana kumpul-kumpul dengan teman-teman, tetapi menguntungkan juga untuk saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena Sumenep ini juga kaya kuliner ya, saya juga merasa punya tanggung jawab untuk melestarikan produk-produk budaya. Makanya usaha-usaha yang sekarang kita kembangkan itu usaha produk budaya lokal Sumenep, misalkan batik, kemudian ada nanti saya kembangkan juga ke depan ini ada pariwisata yang berkaitan dengan edukasi di Sumenep. Kalau untuk yang Labatik ini gimana ceritanya Mas? Kan soalnya kan dari IT dan makanan atau kafe itu ke batik itu kan beda. Tiba-tiba lanjut ke batik beda. gitu. Labatik ini sebetulnya tidak begitu panjang ya ceritanya, tetapi kembali ke hal tadi, saya mengembangkan batik itu dulu saya bantu teman, termasuk sama Ferry Radar Madura juga dulu. Jadi akhirnya di tengah jalan ada hal yang membuat suasana kebatinan kita berbeda, dan itu hal yang wajar dalam bisnis itu. Kemudian untuk mengembangkan dan menyerap tenaga lebih banyak, maka kita dirikan Labatik itu. Labatik itu sebetulnya Labeng Agung Batik. Jadi Labeng Agung itu diambil dari dua nama yang ada di Kabupaten Sumenep, Labeng Mesem dan Masjid Agung sebetulnya. Nah, bagaimana saya punya misi, sebetulnya punya mimpi bagaimana ini menjadi pintu. Labeng itu kan pintu, menjadi pintu untuk kesejahteraan bagi banyak orang. Alhamdulillah sekarang serapan tenaganya sudah yang di dalam itu meskipun tidak begitu banyak, apalagi situasinya kan pandemi ini kan. Pandemi. Jadi ada sekitar 17 orang di tempat produksi. Tetapi yang sifatnya binaan kita yang di luar, karena kadang-kadang orderan tiba-tiba banyak, itu dikerjakan di binaan kita di luar. Ya, mau tanya lagi Mas. Kenapa sih Mas merekrut karyawan yang muda-muda gitu? Kenapa kok nggak yang profesional aja gitu? Saya sebetulnya berangkat dari pengalaman sendiri ya. Jadi dulu bagaimana saya juga punya keinginan untuk beraktivitas, tetapi aktivitas itu yang juga memberikan pendapatan untuk menghidupi diri sendiri. Dan saya mengalami sendiri di Sumenep ini ketika saya buka lowongan kerja misalkan ya, ada 3 orang yang saya butuhkan. Itu yang antri terakhir itu ada 280 orang. Penuh di depan sini itu. Jadi kadang-kadang saya miris sebagai orang Sumenep juga, ternyata di Sumenep ini Sebanyak ini. ya sebanyak ini. Jadi pencetak pengangguran itu ternyata sangat banyak. Ya mungkin salah satu penyumbangnya adalah kampus-kampus ini yang setelah diwisuda kan nganggur itu kan. Iya, benar. Harapan ada yang terakhir tadi kan ada OKOC. Mungkin yang di luar sana belum ngetahuin nih, apa sih OKOC itu? Bisa dijelasin Mas Fauzi? OKOC itu adalah organisasi yang didirikan oleh Bang Sandi di Jakarta sana. Sebetulnya itu adalah program beliau, fokusnya di bagaimana UMKM ini lebih berdaya atau lebih bisa menyerap tenaga lebih banyak dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan di dalam itu yang lemah dari sisi manajerialnya ya kita latih untuk bagaimana manajemennya tambah baik. Yang lemah dari sisi keuangannya mungkin ya ada semacam support iuran di internal anggota OKOC itu sendiri supaya saling satu sama lain itu sama-sama mensupport. Jadi OKOC itu skalanya nasional sebetulnya, karena sekarang sekitar 130.000 UMKM yang sudah terdaftar
Untuk Sumeneb sendiri Sumeneb itu apa Indonesia? Indonesia. 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 Untuk Sumeneb ini data yang terakhir kita terima itu hampir 300 UMKM yang bergabung di OKOC. Terus di OKOC sendiri, awal mulanya gimana Mas kok tertarik gitu dengan programnya Pak Sandi ini tadi? Saya tertarik karena programnya Bang Sandi itu sama semisi dengan saya. Jadi bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, bagaimana kita tidak hanya sukses sendiri, bahasa saya lah. Kalau sukses sendiri, banyak uang sendiri, itu kan kapitalis namanya. Iya. Saya sebetulnya kalau hanya sekedar berpikir tentang bagaimana mendapatkan uang, saya cukup mengembangkan bisnis IT saya. Sendiri. Karena bisnis IT ini bagi saya sudah cukuplah menghidupi dapur saya dan orang-orang saya. Tetapi kalau bicara dampak untuk manfaat yang lebih banyak menyerap tenaga, maka buka batik, buka Madura Store lagi, ya kan? Karena Madura Store itu turunannya juga ada di Kalimantan Selatan. Jadi kita ekspansi di beberapa kabupaten juga sudah. Terus untuk OKOC sendiri, ada kegiatan nggak Mas ke depan atau sekedar kumpul atau apa lagi yang kita lakukan bulan ini fokus di pendataan produk UMKM. Kemudian setelah itu kita buat katalog. Katalognya sebagian sudah selesai. Sebelum itu kemarin kita adakan pelatihan-pelatihan. Ya, Mas mau tanya juga, apa sih manfaat untuk pelaku UMKM bergabung di OKOC? OKOC itu manfaatnya yang dirasakan secara langsung. UMKM itu akan kita lakukan pendampingan dari sisi usahanya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bagi yang lemah dari sisi manajerial, kan ada orang begini, orang punya produk, tapi dia tidak punya pasar. Maka di OKOC itu kita bantu penciptaan pasarnya, kita bantu pasarkan produknya. Ada yang sudah punya produk dan sudah punya pasar, tapi dari sisi manajerialnya lemah. Ini juga tersandung-sandung dalam dunia bisnis juga, kalau manajemennya lemah itu biasanya mudah rapuh. Nah itu kita lakukan pendampingan dari sisi manajerialnya, sehingga kita ibarat dokter lah organisasi ini. Penyakit masing-masing UMKM ini kan beda-beda tuh. Nah makanya kita dengan cara melakukan pendampingan itu, jadi kita lebih tahu apa persoalan satu persatu anggota yang tergabung di OKOC itu. Terus untuk semisal ke depan nih, ada UMKM yang tiba-tiba ingin bergabung ke OKOC, mungkin ada syarat atau kriteria khusus? Syaratnya hanya punya usaha atau mau membuat usaha. Itu aja. Iya. Jadi syaratnya hanya itu saja sebetulnya. Saya justru pengen teman-teman seperti karyawan saya di Madura Store itu ada beberapa orang yang sudah mulai mandiri, dan saya mungkin berpikir lebih berbeda ya dari yang lain. Misal orang punya karyawan pengennya seumur hidup dia bekerja di tempat usahanya. Kalau saya enggak. Saya itu ada beberapa karyawan saya yang memang saya izinkan untuk mandiri meskipun buka usaha jenisnya sama, dan saya tetap support sampai hari ini. Karena kesuksesan itu bukan sejauh mana saya berhasil mengumpulkan uang, tetapi sejauh mana saya memberikan manfaat dan kesuksesan bagi orang-orang di bawah saya. Dengan cara apa? Ya dengan cara mereka harus mandiri, punya usaha sendiri, merekrut karyawan sendiri. Jadi begitu. Di bisnis itu kadang-kadang orang mau memulai usaha ketakutan karena nggak punya modal. Iya, betul itu. Dan itu menjadi pertanyaan hampir setiap anak-anak yang atau anak muda yang mau mendirikan usaha. Setelah ditanya, kamu kenapa nggak mendirikan usaha? Saya nggak punya modal. Nah, biasanya rata-rata jawabannya begitu. Padahal yang paling penting itu adalah relasi. Jadi kalau bahasa yang sekarang itu kan dalam dunia bisnis itu ada aset tangible dan ada aset intangible. Maka relasi itu adalah aset intangible asetnya. Jadi aset yang tidak terlihat. Nah, ketika kita punya relasi, kemudian kita ngomong pada orang yang tepat, kalau kita punya konsep bisnis yang matang, tentu dibiayai. Saya pun juga demikian. Artinya
Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak menggunakan dana perbankan meskipun beberapa usaha yang saya miliki. Saya ya kalau bahasanya orang Madura itu nalek tabu, kenteng Madura itu. Artinya begini, kita berusaha menahan diri. Bagaimana meskipun kita punya keuntungan setiap bulan, misal saya dari Madura Store itu alhamdulillah udah, kalau angka di Sumeneb itu udah agak banyak lah. Tetapi bagaimana supaya saya tidak terburu-buru untuk membeli mobil yang bagus misalkan, kemudian hidupnya bergaya parlente kemana-mana, hidup mewah, dan itu yang harus ditahan. Dan kadang-kadang orang yang memulai usaha itu hancurnya karena itu tadi, nggak bisa membedakan yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan. Betul. Nah, saya alhamdulillah usaha, pendapatan dari hasil usaha itu yang saya gunakan untuk mengembangkan usaha-usaha saya di tempat yang lain. Jadi saya zero untuk pinjaman bank. Rupiah bin. Terus aku bagi tips sukses dong, apa sih kiat-kiatnya? Sukses itu sebetulnya mudah. Kesuksesan itu kan ada polanya. Kalau saya ibarat orang ngaji, untuk tahu tentang mahrujul hurufnya, tentang tajwidnya, harus ada mentornya, harus ada gurunya. Jadi mau tidak mau kita harus berguru pada orang-orang yang pengalamannya lebih dari kita. Kemudian itu yang kita duplikasi dalam bentuk perilaku. Karena ternyata sukses itu memang sudah berpola ya. Jadi kalau kamu lihat orang sukses, misalkan kamu kenal dengan orang yang 10 orang yang rekeningnya di atas 10 digit misal. Kemudian kamu pelajari perilakunya. Kamu pelajari cara dia mengambil keputusan, kamu pelajari cara dia bergaul, maka secara langsung levelmu akan naik. Pasti. Karena begini juga, kalau kamu menaikkan level relasi, maka kamu menaikkan level peluang. Jadi dalam dunia bisnis itu tidak ada peluang yang didapat tanpa relasi. Jadi Allah itu kalau menurunkan rezeki menggunakan perantara-perantara. Makanya jangan pernah bosan untuk mencari kawan-kawan yang baru, kemudian bersosialisasi dengan banyak orang, karena dari sana peluang-peluang itu selalu dihadirkan. Ada lagi? Ada kan selama ini ketakutan anak muda nih untuk memulai awal bisnis. Beberapa kali kan sempat semacam ditawarin, ayo kita bisnis. Tapi setelah sudah ngumpul ngomongin panjang lebar, akhirnya nggak jadi, maksudnya bubar gitu. Karena ada ketakutan, nanti kalau kita rugi gimana, nanti kalau kita nggak untung gimana. Nah, gimana caranya ngilangin rasa-rasa yang seperti itu? Di dunia ini apa sih yang tidak ada risikonya? Ya semua serba berisiko. Cuma daripada kita diam, mending kita mencoba untuk mengawali bisnis. Yang paling penting adalah konsistensi sebetulnya. Konsisten untuk belajar, konsisten untuk memperbaiki. Kalau bahasa pondoknya dulu istiqomah lah ya. Istiqomah itu. Jadi itu saja sebetulnya, dan jangan pernah berhenti belajar, kemudian terbuka terhadap ilmu-ilmu baru. Dan itu yang saya lakukan. Jadi meskipun saya bukan sarjana, saya bukan orang yang terdidik di tempat-tempat yang pendidikan yang bagus, tetapi dengan saya belajar, mencoba untuk sharing dengan teman-teman, baca-baca buku, ya akhirnya punya semacam energi baru untuk bagaimana kemudian kita tidak dihadapkan pada situasi keputusasaan. Karena dalam bisnis itu kan dari 10 bisnis yang didirikan itu 4 mati di tahun pertama. Itu hasil survei ya. Iya. Hasil survei dari buku yang saya baca itu. Kemudian yang sampai 5 tahun hanya sekitar 20%-nya saja.
Jadi hanya tinggal 2 kalau dari 10 Dua, bisnis dari yang sampai 10 5 tadi. tahun. Nah, penyebabnya apa? Yaitu tadi kadang-kadang tidak istiqomah tadi untuk melakukan pembenahan di manajemennya, melakukan perbaikan di keuangannya, di marketingnya. Biasanya itu. Mas Fauzi kan udah sukses nih. Apa sih harapan dan keinginan yang belum tercapai, Mas? Saya belum merasa sukses ya, karena ketika saya merasa sukses saya harus berhenti bekerja, saya harus berhenti berpikir. Jadi soal harapan sebetulnya saya berharap bagaimana supaya paling tidak anak-anak muda ini mulai ikut peduli bagaimana supaya teman-temannya kanan kirinya yang masih nganggur ini juga ikut bisa berpartisipasi untuk kemudian memperbaiki ekonominya masing-masing. Jadi itu harapan saya. Kemudian yang kedua, tadi kan sempat disinggung soal takutnya pemuda-pemuda ini mengawali usaha di awal kan. Sebetulnya usaha itu nggak perlu takut, karena bisnis itu menurut saya mudah. Tinggal itu tadi pertama itu cari mentor yang idola lah, kalau bukan mentor ya, orang yang dia idolakan, yang sesuai dengan passion dia. Yang kedua, jalankan apa yang dia jalani, tiru. Makanya kalau di teorinya Tung Desem Waringin itu kan ada ATM tuh, amati, tiru, modifikasi. Itu saja sebetulnya. Jadi soal resiko biasanya kalau dibimbing oleh mentor itu udah tahu tuh, ini mana jalan yang ada lubangnya. Oh, kamu jangan lewat sini, kalau begini terlalu beresiko. Itu nanti dikasih tahu. Makanya itu pentingnya mentoring. Dan satu lagi, jangan pernah berhenti belajar. Karena dari sana akan dapat pemahaman-pemahaman baru dengan tambahan-tambahan pendapat-pendapat baru dari buku-buku yang baru. Sebelum kita masuk ke closing, mungkin Mas Fauzi ada statement khusus untuk anak-anak muda yang ada di luar sana tentang mengenai bisnisnya. Apa ya? Kayaknya statement saya udah cukup yang tadi itu, karena itu bagian dari harapan yang tadi kan. Sebetulnya pesan saya kepada anak muda, jangan pernah takut untuk berbisnis, jangan berhenti belajar, kemudian sayangi orang tua. Karena apa yang saya dapat hari ini bukan karena prestasi saya, mungkin itu karena doa ibu saya. Jadi kalau saya interview karyawan di awal-awal itu, pasti yang saya tanya, apakah ibu kalian mengizinkan untuk bergabung dengan saya di tempat ini. Jadi itu pertanyaan penting yang saya tanyakan. Kalau kompetensi atau kemampuan itu kan bisa diasah, bisa dipelajari. Tapi izin ibu itu menjadi yang utama bagi saya. Saya hanya punya beberapa persyaratan bagi teman-teman yang mau bergabung, itu simpel saja. Saya tidak tanya kamu lulusan apa, biasanya karena itu sudah ada di kurikulum vitae-nya. Pasti yang saya wajibkan itu, pertama kamu dapat izin dari orang tua dulu. Yang kedua, sholatnya disiplin. Itu saja di sini. Makanya teman-teman ketika azan ya sholat berjamaah di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Fauzi telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Semoga ke depan kita bisa ngobrol bareng lagi seperti ini. Oke. Bagi kalian yang ada di luar sana, nantikan di channel YouTube kami Radar Madura. Sekian dan terima kasih. Bye bye.